Ngeri, brutal, penuh darah, dan ini merupakan sebuah film zombie apokalips terbaik setelah serial Zona Merah. Wow, gokil. Berasa seperti kayak nonton Resident Evil ya. Wah, gokil sih. Kimo Istanbul, I salute you. Mama, Papa wis ra ono, Man. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, tadi gue habis nonton filmnya Abadi Nanjaya yang merupakan sebuah film karya Netflix yang dikerjakan oleh Bang Kimo Istanbul, yang dimana ini merupakan sebuah film kedua zombie terbaik setelah serialnya Zona Merah di channelnya Video kemarin yang diperankan oleh Kak Agni Nihak ya. Jadi mengenai filmnya Abadi Nanjaya, awalnya gua agak meremehkan, men. Tapi ketika gua pas tahu mengenai filmnya, trailernya, bahkan teknik marketingnya, itu semuanya gokil banget sih. Dimana ya seperti kayak film tema-tema zombie pada umumnya ya. Ada zombie apokalips, ada juga tema survival, serta dengan tema-tema nuansa ala-ala Indonesia banget ya. Dan dimana film ini tuh aku kagum banget sama Bang Kimo Istanbul, yang dimana beliau udah berhasil menghadirkan sebuah tema zombie lokal kita dengan penuh brutal, penuh epic, dan juga penuh dengan drama-drama Indonesia yang begitu kompleks banget, men. Yang dimana di film ini ya bukan cuma soal tema zombie survival doang ya, tapi semua development per karakternya semuanya gokil, men. Apalagi tokoh yang diperankan oleh Mikha Tambayong. Wow, ya dia merupakan sebuah aktris paling cantik di film ini, dan penokohannya emang kompleks banget, men. Ini mana film ini akan menceritakan tentang seorang miliarder kaya, pemilik perusahaan pabrik ternama, yang dimana pabrik ini menjual jamu-jamu khasiat, men. Oke, jamu-jamu khasiat yang ternyata mereka berhasil menciptakan sebuah jamu yang bernama jamu Abadi Nanjaya, yang ternyata jamu ini bisa membuat awet muda untuk para konsumennya. Oke, dalam hitungan detik. Oke, jamu awet muda dalam hitungan detik. Tapi ketika mereka minumnya, hasil mereka menjadi sosok zombie yang sangat mengerikan. Ya, plotnya simple sih, cuman gue suka bagaimanakah development karakternya. Semua tokoh-tokohnya, semua developmentnya dijelaskan pada tokoh-tokoh utama dan juga tokoh-tokoh protagonis yang hadir ke film ini, dan semuanya penuh makna, men. Semuanya penuh makna, gue suka banget. Jadi di film ini tidak ada tokoh yang gak guna, semuanya berguna dan semuanya memenuhi plot cerita yang disampaikan oleh sang sutradara itu sendiri, men. Oke, jadi yang dimana Bang Kimo Istanbul ini merupakan sutradara yang pernah aku lihat filmnya itu di filmnya Dread Out tahun 2019, yang dimana zaman dulu ya gue adalah fans gamernya untuk Dread Out, yang merupakan sebuah film game horror pertama Indonesia di awal tahun 2013. Anjir, zaman-zaman masih Steam ya, masih zaman-zamannya PC Pentium ya. Tapi emang dari karya Bang Kimo, emang gue suka bagaimanakah bentuk angle kameranya, propertinya, bahkan semua angle-angle setiap mainnya, sinematografinya, semuanya main, man. Emang Bang Kimo tuh yang aku suka di situ ya. Dan ketika beliau menggarap sebuah film Abadi Nanjaya untuk pertama kalinya dengan tema zombie horror di Netflix, itu gua langsung wah, akhirnya Bang Kimo menggarap sebuah film yang bertemakan zombie. Cuman gini cuy, oke? Jadi ya, gue tuh udah nonton semua film-film zombie, yang dimana kalau sekarang kan bukan cuma Amerika doang, tapi Korea dulu pernah membuat sebuah film serial Netflix tapi bertemakan zombie. Banyak banget, men, banyak banget. Kayak Train to Busan, sama juga di filmnya di Netflix itu ada sebuah serial yang dimana bertemakan di sekolahan SMA gitu, gue lupa apa namanya. Tapi Korea juga pernah membuat sebuah film serial tema zombie apokalips, oke? Dan Indonesia akhirnya buatkan juga, cuy. Cuman gini ya, sebagai pecinta film horor zaman-zamannya Resident Evil, The Last of Us, gua adalah orang yang udah jenuh dengan tema persombian. Karena lagi-lagi zombie-zombie di
negara-negara Amerika, Korea, bahkan Jepang pernah bikin ya, sama di Indonesia. Cuman gitu-gitu aja sih ya. Jadi ya gak ada hal yang baru sih buat gua. Cuman gini, di film ini Bang Kimo mengedepankan yang namanya tema kekeluargaan, tema persahabatan, tema survival yang begitu tinggi, sehingga pada akhirnya film ini mendapatkan sebuah bentuk apresiasi yang bagus banget lah sebagai bentuk film horor tema survival yang bagus banget di versi Netflix ini cuy. Jadi mana gue suka dari color gradingnya, dan juga bagaimanakah Bang Kimo menyorot semua pemandangan-pemandangan kota-kota kecilnya, kubu-kubu kecilnya, bahkan permainan color gradingnya semuanya gokil men. Gue suka banget, gue suka banget. Dan juga gue suka bagaimanakah penyebaran wabah virus zombinya itu dari sebuah jamu men, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada Resident Evil. Lah kok bisa? Karena gini, di RA Universe, oke, di RA Universe mereka pakai sebuah virus yang bernama T-Virus buatan Umbrella Corporation. Nah, sedangkan di film ini mereka pakai sebuah jamu dari perusahaan farmasi, perusahaan pembuat jamu untuk kesehatan. Nah, jadi dalam segi bentuk plotnya memang hampir sama dalam segi bentuk RE dan juga di filmnya Abadi Nanjaya cuy. Dan juga gue suka bagaimanakah bentuk judulnya Abadi Nanjaya. Nah, abadi ini merupakan sebuah bentuk tema seperti immortal atau keabadian, yang dimana keabadian ini adalah tema yang sama seperti zombie yang gak pernah mati dan juga bisa hidup abadi selama-lamanya. Itulah zombie, Pak. Makanya kalau jangan dibunuh, ya dia akan seperti itu aja, seperti undead atau mayat hidup yang bisa bertahan hidup selama ribuan tahun. Itulah zombie. Makanya dengan tema Abadi Nanjaya, ini merupakan sebuah judul yang sangat jenius banget oleh Bang Kimo Stambul dan juga tim kreatifnya. Mantep banget ya, gue suka. Dan juga gue suka bagaimana bentuk semua tokoh-tokohnya ketika mereka survival dari gubuk-gubuk kecil sampai kepada kantor kepolisian. Nah, pas di sini ketika kantor kepolisian itu jujur ada sebuah adegan yang paling bikin merinding, itu juga bikin menyenggol ke sana ya, karena lagi-lagi film itu akan menceritakan tentang para warga kecil sana akan berusaha untuk survive, sedangkan pihak aparat mereka malah santai-santai dan gak tahu apa-apa. Itu merupakan sebuah bentuk katalisator kepada film ini yang menyinggung aparat di negara kita sendiri men. Yang dimana semua warga itu panik, tapi para aparatnya diam, santai. Wah, itu merupakan sebuah bentuk apa ya, sarkas banget sih, sarkas banget. Dan itulah hal yang bagus banget men, bagus banget Pak. Jadi Bang Kimo Stambul bisa apa ya, menerapkan sebuah hal-hal yang udah terjadi di Indonesia, akhirnya dia tuangkan ke film ini sehingga jadinya makin wah gokil sih. Makanya gue suka bagaimana Bang Kimo bisa menggarap film ini dari segi bentuk visual, koreografinya, bahkan semua persobi-sobinya itu semuanya mantep men. Bayangin cuy, lu akan mendirect semua orang, ribuan orang itu yang menjadi tokoh-tokoh sobi itu, itu sulit men. Dan film ini berhasil, gua merinding, gua takut, dan gua panik men. Gua panik setengah mati. Makanya gue bisa ngikutin bagaimana perkembangan karakternya, bagaimana tema survival horornya. Dan juga penyebaran virus zombinya emang unik sih, dari jamu Pak. Oke, jamu men, jadi zombie. Wah, gokil sih. Dan di film ini gue suka akhirnya mereka menyiapkan sebuah bad ending. Oke, bad ending banget, yang dimana semua tokoh-tokoh utamanya akhirnya tewas men, kecuali si anaknya si tokoh utama ini sama si temennya, yang dimana pada akhirnya mereka kabur. Dan ada sebuah adegan yang penuh emosional dan cukup bikin gua nangis Pak, by the way, karena semua itu nyambung, semua terdevelop dengan baik. Dan gua paling suka adalah kematian si Bambang yang merupakan paman dari anak kecil ini. Ketika dia mati, oh itu gue sebagai penonton ya nyampe men, nyampe banget. Karena apa, lagi-lagi developernya dari awal sudah ada. Karena pada awalnya Bambang ini merupakan seorang yang kerjaan cuma main game doang dan gak pernah kerja. Dan sementara bapaknya adalah seorang pengusaha kaya, dan si anak ini gak pernah memutuskan usaha bapaknya ini Pak. Jadi ya dia sebagai anak pemalas segala macam. Tapi ketika dia mati, dia mengatakan satu kalimat yang mengatakan, aku dari lama udah kabur mulu, aku adalah orang pemalas, setidaknya aku bisa menolong kalian.
untuk terakhir kalinya. Itu pas gue dengar kalimat itu Pak, wah nyampe Pak, gue nangis sih. Pengorbanan dia sebagai paman yang gak bisa apa-apa, pada akhirnya ketika dia mati, dia bisa menyelamatkan semua keluarganya. Meskipun adiknya gak selamat ya. Jadi ya well, gue suka sih. Dan gue suka juga bagaimana adegan animasi ketika truk itu pada akhirnya menabrak sebuah gedung kepolisian cuy. Jadi gue ketika nonton itu ya, anjir ternyata truk bisa nabrak dinding ya. Gue juga baru tahu sih, karena kokohnya rumah ya truk gak bisa nabrak gak sih? Gue juga agak lupa sih. Tapi pas gue ketika lihat untuk tabrakannya, emang kayak pakai semua practical effect deh. Karena dari segi bentuk kerusakannya itu kayak natural banget sih. Oke, jadi ya gue ketika lihat bagaimana bentuk tabrakannya, animasi segala macam itu well bagus banget sih, bagus banget gue suka. Dan juga bagaimana ketika hujan mengguyur, tiba-tiba semua para zombie itu akhirnya terdiam semua, terdiam. Jadi ya pada intinya zombie ini hanya fokus kepada satu titik suara dan juga visual. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada para zombie-zombie yang berada di franchise-nya The Last of Us. Oke, yaitu adalah si Clicker. Ini clicker banget men. Yang dimana para zombie-zombie ini akhirnya fokus kepada suara dan juga penglihatan. Tapi mereka hanya fokus tajam kepada pendengarannya saja. Jadi ketika ada suara azan dan ketika ada bantuan datang, mereka hanya fokus kepada pendengarannya saja. Dan ketika hujan turun, mereka nggak menyerang. Kenapa? Dikarenakan hujan itu bisa meredam semua suara yang berada di sekitarnya. Yang dimana treatment seperti ini membuat kita callback kepada filmnya A Quiet Place. Oke, nah di filmnya A Quiet Place juga seperti itu. Yang dimana semua para makhluk-makhluk alien ini hanya bisa terjun ketika mereka fokus kepada suara. Nah, jadi ya bisa gue katakan Bang Kimo sebagai kreatornya, dia tuh menyatukan semua berbagai macam franchise yang bertemakan monster dan juga zombie akhirnya jadi satu di karya ini men. Itu adalah Abadi Nanjaya. Dan akhirnya di ending ketika semua kedua orang ini akhirnya udah survive, ada sebuah lagu Indonesia tanah air beta. Oh alah, gue baru ingat bahwa film ini adalah dari sebuah lirik lagu, dari lagunya Indonesia Pusaka men. Indonesia, wah itu gila sih. Gua merinding sih men. Tapi gini, lagu di outro itu menurut gua lagu itu cocok dipasang ketika mereka lagi survive, bukan pas ending. Nah, jadi kalau seandainya lagu itu akan dipasang ketika mereka pas survive, ketika mereka dikepung oleh zombie, dan ketika mereka tuh berusaha mau bertahan hidup lah segala macam, dan ketika lagu itu diputar, hasilnya pasti lebih bagus. Kenapa? Dikarenakan lagu itu akan menggambarkan di mana perjuangan bangsa Indonesia ketika mereka menghadapi penjajah Belanda. Nah, di film ini mereka diganti jadi mereka survive dari para pasukan zombie yang mengerikan men. Jadi ya kalau seandainya lagu itu akan dipasang kepada mereka survival, gue yakin hasilnya akan jauh lebih merinding men. Karena apa? Karena lagu merupakan sebuah bentuk media yang bisa menggetarkan semua para penontonnya dalam sebuah film ataupun sebuah serial. Itu penting banget. Makanya ya saya banget sih kenapa lagu ini gak dipasang kepada pas ketika mereka lagi survive gitu loh. Jadi ya agak sayang sih. Dan juga untuk mode survival juga selama 2 jam ya gue dibuat merinding men. Ini mana semua tone-nya dibuat naik turun. Tapi ada beberapa adegan itu bisa bilang cukup agak wasted ya, dimana gue masih ingat ketika mereka di bagian pertengahan, gue agak dibuat ngantuk sih ketika mereka tuh lagi di atap gedung kepolisian, mereka bingung segala macam. Itu buat gue sebagai penonton ya dibuat kayak agak ngantuk sih men, karena lagi-lagi dan segi bentuk treatment yang juga kayak datar aja sih. Jadi nggak dibuat naik turun, cuman datar set lah. Kok gua ngantuk ya. Nah itu ada beberapa adegan yang bisa bilang gua cukup ngantuk walaupun temanya adalah zombie survival. Nah gitu jadi memang ada beberapa ya di bagian pertengahan sih yang buat gua agak ngantuk dikit ada sih. Tapi so far dengan semua pertokoh-tokohnya, adegannya, gore-nya, darahnya segala macam, dan bahkan semua bentuk animasinya gua suka banget. Apalagi Bang Kimo ya, Bang Kimo Stambul di sini, gua mendapatkan angle-angle yang cukup sinematik
dan juga cukup kreatif untuk menggambarkan bagaimanakah situasi survival yang begitu mengerikan yang dipenuhi oleh para zombie-zombie cuy. Dan gua sebagai penonton, gue bisa menilai bahwa sepertinya project ini akan ada sequel keduanya pak. Karena balik lagi di endingnya, mungkin saja di endingnya mereka akan menyebar ke kota pusat Jakarta pak. Karena balik lagi di film ini ya hanya fokus kepada survival di kampung doang. Oke, kampung doang. Yang dimana bisa saja penyebarannya bisa sampai kepada pusat kota Jakarta pak. Yang dimana hal ini akan mungkin terjadi di sequel keduanya pak. Anjir, jadi ya mungkin ada sebuah sequelnya Abadi Nan Jaya 2. Wow, bagus sih. Yang dimana kalau misalkan film ini akan ada sequelnya, gua pengen film ini akan berfokus kepada pabriknya si jamu ini pak. Karena gue pengen tahu mereka pakai sebuah ramuan apa yang dimana mereka pada akhirnya bisa jadi zombie seperti itu. Nah gue pengen cuy, karena ya ini akan seperti kayak filmnya Resident Evil yang dimana mereka tuh nggak fokus kepada perusahaannya, farmasi seperti apa, dan apakah ada sebuah bentuk serangan politik atau bagaimana. Well, kita kurang tahu cuy. Tapi at least gua pengen sequel keduanya akan berfokus kepada pabrik yang menciptakan sebuah ramuan jamu abadi Nan Jaya yang satu ini men. Gua pengen tahu. Makanya kalau bisa ya di sequel keduanya akan mengeksplor lebih jauh tentang pabrik pembuat jamu yang satu ini men. Karena balik lagi jamu ini keburu dijual tanpa persetujuan dari pihak pemerintah Indonesia men. Demi duit doang. Artinya apa? Artinya mereka sangat serakah banget men. Dan itu digambarkan dengan jelas ke film Abadi Nan Jaya yang satu ini. Wow, aduh kapitalis bangke. Aduh gokil sih. Oke, skor mengenai film Abadi Nan Jaya ini sebagai penonton gua puas banget. Meskipun zombinya cuman gitu-gitu aja, cuman manusia ya elah. Jadi kayak film zombie pada umumnya. Cuman ya kalau misalkan mereka akan buatkan zombie-zombie begitu variatif, contoh seperti kayak ada, kalau di area kan ada Nemesis, kalau di The Last of Us ada Clicker, ada Bloater. Jadi ya kalau misalkan film ini akan mengerjakan gimmick-gimmick zombie yang jauh lebih variatif, gua pengen zombie-zombie itu bukan cuma sebagai orang doang. Jadi gua pengen ada sebuah beberapa makhluk-makhluk mutasi yang bisa diangkat ke filmnya Abadi Nan Jaya yang satu ini men. Terserah deh kalau misalkan Bang Kimo Stambul ingin fokus kepada pengerjaannya franchise Abadi Nan Jaya yang satu ini men. Oke, karena ya kalau buat gua ya, kita kan udah dapat sebuah film zombie yang udah kebanyakan nih di negara Amerika, Korea, Jepang, Cina, bahkan Indonesia akhirnya udah punya juga nih. Tapi gua pengen zombinya bukan cuma orang doang. Jadi ya mereka bisa bermutasi. Ingat ya, bermutasi aja. Jadi ya gua pengen hal itu akan dieksplor ke sequel keduanya. Oke. Tapi buat Bang Kimo, Anda bagus banget main Bang Kimo, thumbs up. Gue suka naskahnya oke, angle-nya oke, semuanya oke men. Bahkan background latarnya itu adalah kampung negara kita ya, kampung-kampung yang kecil tapi view-nya indah men, pegunungan, matahari. Wah itu gokil sih, gila. Gue suka banget bagaimana view-nya. Dan skor gue mengenai filmnya Abadi Nan Jaya yang satu ini, gue ke skor sekitar 8,5/10 untuk filmnya Abadi Nan Jaya karya Bang Kimo Stambul. Wow, congrats ya buat komposer musiknya, buat filmmakernya Bang Kimo Stambul, dan juga semua para cast-castnya. Anda keren semua men, keren semua. Nyampe gua pak, survivalnya gila sih. Meskipun simple ya, tapi dramatiknya dan juga bagaimana bentuk development semua tokoh-tokohnya, semua tokoh antagonis, protagonis semuanya. Wah Anda keren men, gila sih, gue suka. Simple tapi ngena, itu gue suka tuh. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai filmnya Abadi Nan Jaya karya Bang Kimo Stambul di Netflix yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua.
Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah. Woo!